Tim nasional Spanyol mulai kembali memiliki kiper-kiper hebat yang tampil impresif di musim ini. Era kehebatan kiper asal Spanyol sempat dianggap habis usai pensiunnya Iker Casillas. Namun generasi baru seperti David Raya, Robert Sanchez, Unai Simon, Alex Remiro hingga Kepa Arrizabalaga kembali membawa masa depan cerah untuk La Furia Roja. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan tim nasional Spanyol sebagai berikut. David Raya. David Raya menjadi salah satu kiper asal Spanyol yang mencuri perhatian di musim ini. Mantan pemain dari Brentford tersebut menjadi palang pintu andalan Mikel Arteta. David Raya bahkan sukses menggeser posisi dari Aaron Ramsdale dari posisi kiper utama. Padahal kiper berusia 28 tahun ini sempat diremehkan oleh Peter Schmeichel. Pundit BBC Sport ini mengatakan The Gunners seharusnya nggak membeli kiper asal Spanyol. Schmeichel menganggap kalau pembelian David Raya akan menjadi transfer yang sia-sia. Gary Neville juga mengecam keras keputusan dari The Gunners menggait pesaing dari Ramsdale. Pundit Sky Sport ini sangat yakin Arteta bakal pusing saat merotasi kiper utama Arsenal. Meski banyak diremehkan, David Raya yakin bakal moncer bersama pasukan meriam London. Dirinya memilih Arsenal karena terpesona dengan gaya permainan Mikel Arteta. Kiper kelahiran Barcelona ini juga merasa cocok dengan sistem permainan dari The Gunners. David Raya juga optimis mampu berkontribusi vital dalam performa Arsenal di musim ini. Omongan besar sang kiper berhasil dibuktikannya dengan performa yang impresif. Sejauh ini David Raya sudah mencatatkan 8 clean sheet dan baru bobol 19 gol di musim ini. Arteta langsung memuji tinggi ketenangan Raya saat menguasai bola. Pelatih berumur 41 tahun ini juga kagum dengan keberanian sang kiper melakukan build up serangan. Robert Sanchez. Timnas Spanyol juga masih punya stok kiper hebat dalam diri Robert Sanchez. Mantan kiper dari Brighton itu kembali menemukan performa terbaiknya bersama Chelsea. Padahal di musim lalu Sanchez menjadi kiper cadangan Roberto De Zerbi. Dirinya bahkan kalah saing dari Jason Steele yang lebih dipercaya bermain. Robert Sanchez juga dipandang sebelah mata oleh Andy Jacobs selaku pundit dari Talksport. Jacobs bilang kalau sang kiper kurang jago dalam melakukan build-up serangan. Pundit Talksport lainnya seperti Darren Ben juga turut menghakimi Robert Sanchez. Menurutnya, Chelsea telah membuat blunder dengan menggait kiper berusia 26 tahun ini. Ben merasa kalau Robert Sanchez nggak punya kualitas jempolan sebagai kiper utama The Blues. Namun, sang kiper justru bertekad untuk membungkam pihak yang meremehkannya. Bersama Chelsea, Sanchez punya impian tampil lebih hebat dibandingkan bersama Brighton. Dirinya ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya di klub besar seperti The Blues. Tekad besar dari Robert Sanchez mampu dia buktikan dengan menjadi pilihan utama dari Mauricio Pochettino. Pelatih berumur 51 tahun ini bahkan rela menyingkirkan Kepa Arrizabalaga. Diplot sebagai kiper utama, Sanchez sukses mencatatkan 8 clean sheet untuk Chelsea. Pochettino bahkan tetap percaya pada kemampuan Sanchez walaupun sempat melakukan blunder. Pochettino menilai blundernya kontra Arsenal masih bisa dimaafkan. Pelatih Argentina ini juga memuji ketenangan Robert Sanchez di bawah Mister Gawang The Blues. Unai Simon. Unai Simon juga masuk dalam daftar deretan kiper terbaik milik tim nasional Spanyol. Pemain berusia 26 tahun ini selalu bisa diandalkan sebagai kiper utama La Furia Roja. Unai Simon sendiri sudah dipilih sebagai pemain kunci dari timnas Spanyol sejak era Luis Enrique. Pemain Athletic Bilbao ini bahkan sukses menggeser David De Gea dari posisi kiper utama. Di ajang Piala Dunia 2022, Unai Simon juga selalu menjadi starter andalan dari Enrique. Namun kiprah impresif sang kiper di skuad La Furia Roja sempat dikritik oleh Gary Neville. Dia bilang Unai Simon masih kurang layak menjadi kiper utama dari timnas Spanyol. Pundit dari Talksport ini mengkritik performa buruk sang kiper saat menghadapi Jepang. Unai Simon gagal mengantisipasi dengan baik tendangan kencang dari Ritsu Doan. Alhasil skuad La Furia Roja dipaksa harus tumbang dengan skor 2-1 atas skuad Samurai Biru. Neville merasa kalau Luis Enrique seharusnya lebih memilih David De Gea daripada Simon.
Mantan kiper Manchester United itu dinilai lebih cocok untuk menjadi kiper utama dari timnas Spanyol. Namun Simon tetap berambisi menjadi kiper nomor 1 di timnas Spanyol. Ambisi besarnya ini berhasil dibuktikannya dengan tetap menjadi andalan dari Luis de la Fuente. Simon bahkan berhasil mengantarkan skuad La Furia Roja merengkuh gelar UEFA Nation League. Dirinya sukses menepis 2 penalti di laga final menghadapi tim nasional Kroasia. Alex Remiro. Berikutnya ada Alex Remiro yang punya bakat hebat sebagai kiper potensial Spanyol. Sejauh ini Remiro memang belum pernah debut bersama tim nasional Spanyol senior. Walaupun begitu, Remiro bisa bermain apik bersama timnas Spanyol kelompok umur. Dirinya tercatat sudah mengemas 4 caps di timnas Spanyol U18 dan U19. Romero bahkan masuk dalam daftar skuad timnas Spanyol di kualifikasi Piala Euro. Kiper berusia 28 tahun ini diplot sebagai pelapis dari David Raya. Padahal sang pemain sudah tampil apik bersama Real Sociedad di musim ini. Remiro berhasil mengamankan gawang La Real dari kebobolan dengan catatan 12 clean sheet-nya. Bahkan kiper kelahiran 95 ini juga berhasil mengantarkan Real Sociedad juara grup D di Liga Champions. Remiro hanya bobol 2 gol saja di fase grup. Kehebatan Remiro membuat Tottenham Hotspur berniat untuk merekrutnya. Menurut laporan, Remiro digadang-gadang akan menjadi penerus dari Hugo Lloris yang dipastikan pergi ke LA Galaxy. Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga berhasil bangkit sejak memutuskan untuk bergabung ke Real Madrid. Di bawah tangan dingin Carlo Ancelotti, kiper berusia 29 tahun itu mampu mengemas 7 clean sheet. Sayangnya kegemilangan dari Kepa sempat terhambat karena faktor cederanya. Mantan kiper dari Chelsea ini harus absen selama hampir sebulan penuh dan digantikan oleh Andriy Lunin. Posisinya pun terancam setelah Lunin mampu tampil apik di bawah mistar gawang. Namun Kepa tetap dipercaya sebagai starting lineup utama setelah pulih dari cederanya. Saat itu dirinya mencatatkan 1 clean sheet saja pada laga kontra Deportivo Alaves. Ancelotti sempat mengatakan akan terus memainkan Kepa ketimbang Andriy Lunin. Namun dirinya juga mengakui kehebatan dari Lunin sebagai kiper yang berbakat. Ancelotti menyebut pemain Ukraina ini telah melakukan pekerjaan yang hebat di bawah mistar gawang. Kecemerlangan Kepa juga membuat Real Madrid sempat berniat untuk mempermanenkannya. Namun kini manajemen Los Blancos dilaporkan ragu untuk mempermanenkannya dari Chelsea. Alasannya Thibaut Courtois sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain di musim depan. Inaki Pena. Menutup ulasan ini ada Inaki Pena yang berhasil mencuri perhatian bersama FC Barcelona. Xavi Hernandez sempat dibuat pusing dengan cederanya kiper utama mereka yakni Marc-Andre ter Stegen. Penjaga gawang asal Jerman ini harus naik ke meja operasi untuk memulihkan cederanya. Meskipun hanya menjadi kiper dadakan, Inaki Pena berhasil membuktikan kapasitasnya. Dari 5 pertandingan terakhir di La Liga, Pena bahkan baru kebobolan 8 gol saja. Xavi Hernandez pernah memuji Pena pasca laga menghadapi FC Porto. Di laga tersebut, Pena berhasil membuat para penyerang FC Porto merasa frustasi. Gak cuma itu, dia juga membuat berbagai penyelamatan gemilang yang cukup krusial. Xavi Hernandez berharap Inaki Pena bisa mempertahankan performa gemilangnya. Mantan pelatih Al Sadd ini menyebut ini menjadi momentum yang tepat untuk Pena bisa menambah kepercayaan dirinya. Itulah ulasan bangkitnya kiper Spanyol di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah para kiper Spanyol bisa tampil konsisten bersama klubnya hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.